Yang ingin saya garis bawahi adalah menjadikan Ramadan sesudah Ramadan. Ya, jadi setelah Ramadan meninggalkan kita dan kita dilahirkan kembali kepada kefitrahan kita sebagai manusia. Ini ada yang penting yang ingin saya garis bawahi, yang ingin saya sampaikan, bahwa ada ucapan minal aidin wal faidin fi kulli amin wa antum bi khair wa taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir batin. Nah, ini artinya bukan itu. Kita seringkali mengucapkan mohon maaf lahir batin diawali dengan kalimat minal aidin wal faidin. Padahal minal aidin wal faidin itu satu doa. Minal aid semoga ada ya'udu. Semoga engkau dikembalikan lagi oleh Allah menjadi manusia yang dilahirkan dalam kesucian. Jadi ada ya'udu, dia akan dikembalikan kepada minal aidin wal faidin. Dia akan meraih kemenangan lahir sebagai manusia yang suci, kefitrahannya sebagai manusia. Karena kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, bahwa setiap manusia itu dilahirkan dalam keadaan suci. Sering kita dengar kalimat Islam keturunan, nggak ada Islam keturunan. Jadi semua orang yang dilahirkan itu dalam keadaan Islam, dalam keadaan suci. Makanya kata Nabi, fa'abawahu, maka bapak ibunya lah yang menyebabkan dia menjadi Yahudian, au Nasranian, au Majusian. Karena bapak ibunya lah orang itu menjadi Yahudi, menjadi Nasrani ataupun Majusi. Tapi semua, bahkan saudara kita yang dulunya Islam kemudian dia berubah, pindah agama, dia tidak bisa menjaga kesucian keislamannya tadi. Terkadang lingkungan itu akan berpengaruh terhadap kesucian diri kita. Waktu pun sama yang berjalan itu bisa merubah karakter diri kita, perilaku kita, agama kita. Maka di bulan Ramadan itulah di mana Allah jadikan satu bulan itu mengembalikan kembali diri kita. Yang barangkali hati kita begitu keruh, begitu kotor, di bulan Ramadan dijaga oleh Allah. Bagaimana tidak boleh punya prasangka buruk, tidak boleh punya perasaan dengki, takabur, sombong. Di bulan Ramadan kita sama-sama merasakan lapar. Mau yang kaya, yang miskin, yang punya jabatan atau yang tidak punya jabatan, semua merasakan. Bagaimana penderitaan orang-orang yang barangkali ada di sekitar kita. Semua dikembalikan, hatinya dikembalikan, pikirannya dikembalikan. Bagaimana nanti setelah Ramadan mereka akan dilahirkan dalam kesucian. Nah sayangnya tadi Pak, seringkali kita menyaksikan ada orang yang bulan Ramadan imannya naik, tapi habis Ramadan kembali turun. Ramadan naiknya 100, pasca Ramadan 200 turunnya, minus dia. Padahal iman itu yazid wa yanqus, iman itu terkadang naik, terkadang turun. Boleh saja iman itu naik, tapi turunnya jangan banyak-banyak. Dan terkadang ada yang turun terus. Nah ini yang turun terus ini pengaruh tadi. Dia tidak menganggap Ramadan menjadi sesuatu, majelis taklim menjadi sesuatu. Padahal kita duduk di majelis taklim ini kan akan berpengaruh terhadap apa yang ada pada diri kita. Saya baca dalam satu uraian, guru saya pernah mengatakan hati-hati dengan jasad kita, bahwa diri kita sebagai manusia. Bapak buka di dalam surah Al-Insan, hal ata 'alal insani hainum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Di dalam surah Al-Insan dikatakan tentang manusia itu, hal ata 'alal insan, bukankah telah datang kepada manusia hainum minad dahri, di mana satu waktu lam yakun syai'an madhkura, dia bukan menjadi sebutan apa-apa. Jadi ketika kita dilahirkan itu kita belum menjadi sebutan apa-apa. Lam yakun syai'an madhkura. Belum menyandang jabatan, belum disebut orang kaya, belum disebut presiden, belum disebut wakil, belum disebut menteri. Lam yakun syai'an madhkura. Enggak ada sebutan apa-apa dia. Tapi lambat laun dia akan berubah dengan berjalannya waktu. Dia hanya disebutkan dengan alal fitrah, dalam keadaan suci. Dan satu waktu dia mendapatkan sebutan tadi, perjalanan hidupnya
Nah, itu bukan sekedar dirinya sebagai jasad manusia, tapi di situ ada beberapa unsur yang Allah tanamkan kepada manusia itu sendiri. Ada berapa sih, Pak, unsur yang ada pada pikiran, yang pada diri kita? Ada jasad, ya. Kemudian ada apa lagi? Qalbun, hati. Kemudian ada nafsun. Nafsun itu apa? Jiwa. Ada lagi aklun, akal. Dan yang terakhir apa? Ruh. Ada 5 unsur pada diri kita. Ya. Ada jasad yang satu waktu jasad itu akan hancur. Ya. Nanti Allah akan ganti dengan jasad yang tidak akan pernah habis hancur. Nah, kita kan jasad kita semakin hari semakin lemah, Pak. Ya. Banyak yang kita lupa. Ya. Perjalanan hidup kita yang begitu panjang, ya, terkadang kita mulai tertatih-tatih, udah mulai berat untuk melangkah. Ya, karena memang jasad itu ya seperti itu Allah ciptakan di dunia ini. Ya, ada yang tinggi, ada yang pendek, itu jasad. Tapi yang lebih penting daripada jasad itu yang nanti akan hancur, ada yang disebut dengan qalbun. Apa itu qalbun? Hati. Jadi hati itu akan sangat berpengaruh terhadap semua unsur yang ada pada diri kita, semua elemen yang ada pada diri kita, yang disebut dengan qalbun yataqallab. Maka bahasa qalbun itu hati, yataqallab, dia akan selalu berubah-ubah. Yang di bulan Ramadan hati kita begitu tersentuh, Pak, begitu bagus, naik terus iman kita, hati kita. Makanya boleh diibaratkan hati itu kayak wadah. Dalam jasad kita itu kayak wadah. Mau ditempatin apa di hati itu? Kayak gelas ini, Pak. Ini kan wadah untuk apa? Tempatnya air yang dituangkan. Maka kalau wadahnya bersih, air apapun yang masuk ke dalam wadah ini akan kelihatan bersih. Dia akan keluar. Kalau dia sirup, dia akan keluar menjadi sirup. Jadi bahasanya tuh input. Ya, inputnya itu adalah hati tadi. Makanya Nabi katakan, awas, di dalam diri kamu ada segumpal darah. Yang apabila darah itu baik, maka semua jasad pun akan menjadi baik, nafsun jiwa pun akan menjadi baik. Tapi kalau hati itu kotor, penuh dengan kedengkian, penuh dengan kesombongan, maka yang lain pun akan ikut menjadi sombong, menjadi angkuh, menjadi dendam, menjadi pengiri. Ala wahiyal qalb, itulah hati. Pusat peredaran darah itu adalah hati. Makanya orang yang sering mengambil uang yang haram, rezeki yang haram, itu sama saja dia sudah mengotori wadah yang ada di dalam jasadnya tadi, di mana pergulatan darah, peredaran darah itu melalui hati. Maka nanti akan berpengaruh terhadap outputnya. Inputnya hati, outputnya adalah nafsun jiwa. Kenapa sih perilakunya seperti itu? Lah, orang hatinya kotor. Kenapa sih serakah? Kenapa perilakunya begitu sombong dengan jabatannya, dengan kekuasaannya? Karena hatinya udah kotor. Bisa jadi kekotoran hati itu disebabkan karena barang-barang yang haram, rezeki yang haram yang dia makan. Outputnya pun akan buruk, perilakunya pun akan buruk. Jadi kita sering menyaksikan seseorang itu dengan perilaku yang tidak pantas sebagai manusia, ya karena tadi hatinya. Maka di bulan Ramadan itulah yang kita jaga apa tadi? Hati kita di bulan Ramadan. Disentuh hati kita dengan Ramadan tadi. Bagaimana merasakan ya laparnya orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita pun merasakan seperti itu. Maka kalau sudah hati kita bersih, ya menjaga kefitrahan, akan keluar nanti ya perilaku yang disebut dengan nafsun. Tuh, nanti ada orang yang wafat meninggal dunia, Pak. Ketika ruhnya dicabut dari jasadnya, itu akan diikuti dengan kalimat oleh malaikat yang mencabut ruh tadi, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Nafsun tadi, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Kenapa jiwanya tenang? Karena hatinya bersih. Dia tidak punya prasangka buruk kepada manusia. Dia tidak ada kesombongan. Dia tidak ada hasad. Hatinya betul-betul bersih. Maka jiwanya pun akan menjadi tenang ketika dia harus meninggalkan kehidupan dunia ini.
dicabut pelan-pelan oleh Israil. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji, pulanglah kamu. Ya, fi'ilnya fi'il amr tuh, kata perintah. Irji, pulanglah kamu. Dipaksa untuk kembali pulang karena dia sudah tenang menghadapi kematian yang satu waktu akan datang. Ayo pulang kepada Tuhanmu, radiyatan mardiyah, dan pasti kau redha. Karena itu sudah kau yakini bahwa satu waktu hidup ini akan kau tinggalkan. Fadkhuli fi ibadi, jadilah kau hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, masuklah kamu ke dalam surga. Siapa ahli surga? Orang yang hatinya bersih, perilakunya pun akan baik, jiwanya akan tenang. Itulah ahli surga yang sesungguhnya. Ya. Makanya amalan-amalan surga itu Pak, ya, nggak mudah untuk dijalankan. Itu nanti berkaitan dengan hati. Afsyus salam wa at'imut ta'am wasilil arham. Itu 3. Ya, amalan surga itu semua kaitannya dengan hablum minan nas. Karena kita hidup ya bersosialisasi. Maka afsyus salam, menebarkan keselamatan, itu adalah amalan ke dalam surga. Jangan membuat orang lain celaka. Maka saya ingatkan kembali, awas hati-hati. Hidup ini adalah catatan. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddam. Lihat kalimat Al-Quran dalam surah Yasin yang dibaca. Inna nahnu nuhyil maut, kami hidupkan kalian dari kematian, wa naktub, dan kami mencatat, kata Allah, apa yang kalian lakukan, apa yang kalian perbuat, apa yang menjadi keputusan kalian, apa yang kalian pilih, siapa yang Anda pilih, itu menjadi catatan, dan kami mencatat, kata Allah. Wa naktub ma qaddam, dan itu menjadi catatan buat orang-orang sesudahnya tadi. Wa atharahum, dan dia menjadi bekas yang nanti akan terus dibacakan orang. Wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin, dan akan disimpan dalam kitab yang nyata, yang jelas, yang nanti akan diperlihatkan.